Indonesia dalam krisis. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kecuali dukung Soeharto all out. Mereka bilang, itu Pak Ramli itu udah gila, nggak ada takutnya. Ini kan kandang singa. Yang lain bilang, ini kan Pak Harto masih kuasa. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Udah nggak ada urat putusnya tuh dia. Bisa nggak pulang itu. Nah, 30% dari staff time kita cleaning, bersihkan data. Ya, cari data yang kredibel. Nah, di Indonesia, Refli kan tahu, semua nyontek dari kita, tapi nggak pernah kasih atribut ekonomi. Iya. Kadang-kadang memang agak tradisi ilmiah kita luar biasa joroknya. Wah, jorok. Saya pernah waktu itu dapat kabar di Harvard itu dia ngutip footnote, tapi dia nggak sebutkan. Gara-gara nggak disebutkan itu apa, dicabut gelarnya atau apa? Cuman begitu doang. Saking disiplin akademiknya tinggi. Kalau kita kan selonong boy aja. Jadi sampai tahun 90 Econit itu selesai sampai tahun 2000-an lah. 2000-an ya. Jadi 2000. Waktu itu bukan Abang non aktif ya, karena Abang menteri kan. Nah itu tentu orang kan tanya gerakan 98. Gerakan 98 itu Abang kan masih di Econit sebagai seorang pengamat ekonomi yang tersohor kan. Kenapa saya begitu? Karena istri saya juga majalah SUA. Oh iya. Iya, majalah SUA. Pernah juga telepon Abang gitu kan. Dan Abang pernah telepon balik dia kayaknya. Nah jadi dia dari tahun 96. Itu zaman reformasi itu Abang di mana posisinya? Seperti apa role Abang waktu itu? Jadi Econit itu ada profesional, kegiatan profesional. Kita subsidi namanya public policy paper. Kebijakan negara dan publik. Dan ini free? Dan free. Dikasih sama media, dikasih sama wartawan. Dan biasanya waktu itu nyaris jadi headline di mana-mana lah. Nah, kita pada waktu itu juga penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Mabes. Di DPR. Itu kan ada fraksi ABRI. 100 anggota DPR. Yang tadinya nggak ngerti ekonomi. Saham sama bond aja nggak ngerti. Ya tugas kita buat ngajarin. Yang 100 kursi gratis itu kan? Iya kan? Sehingga itu, dan yang kedua kita juga banyak macam-macam lah. Nah, pada bulan Oktober 97 saya diundang untuk bicara di Seskogab di Bandung. Seskogab, Sekolah Komando Gabungan. Pada waktu itu siapa? Aku lupa. Letnan Jenderal Ari Kumat. Ari Kumat. Kepalanya. Ada 200 jenderal dan kolonel yang hadir. Yang jelas Letjen Dudung belum ada waktu itu. Belum ada. Habis waktu itu belum ada baliho. Terus Bang. Apa namanya nih, yang bicara pada waktu itu yang pertama Jenderal Sayudiman, mantan Kasat. Sayudiman Suryo Hadiprojo. Dianggap pemikir Angkatan Darat. Dia canggih lah kalau ngomong juga sangat meyakinkan. Meyakinkan. Dia bilang pada waktu itu, ini Oktober 97, Indonesia dalam krisis. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kecuali dukung Soeharto all out. Presiden Soeharto. Sayudiman waktu itu ngomong. Pokoknya tema begitulah. Kan jago kalau ngomong. Iya, jago dia. Dan dia nulis juga di Kompas gitu kan, Sayudiman. Proses giliran saya bilang saya mohon maaf. Sorry, usia Abang waktu itu 40 berapa? 40-an lah kira-kira. 40-an ya. Abang kan kelahiran tahun ini 66 Abang pokoknya. 66, nanti 10 Desember 67. Kalau umur kita udah nggak inget-inget lagi. Dengan sengaja. Tapi jangan salah. Enggak ding, karena pemuda itu sampai 65.
Menurut WHO pemuda sampai 65. Jadi abang sudah orang tua. Enggak, Oke, kita silakan. the old youth namanya. Oke. Young and old, youth. Youth. Nah, Oke. waktu giliran saya bilang saya mohon maaf, saya beda 180 derajat dibandingkan dengan Jenderal Saidiman. Oke. Saya gunakan satu overhead aja. Oke. Isinya overhead itu adalah bola gelas yang sudah retak. Oke. Inilah Indonesia Oktober 9. Apa gelap apa? Bola Bola kaca Oke. yang Bola retak. kaca yang sudah retak. Oke. Retak. Oke. Ini Oktober 97. Oke. Ya, kenapa retak? Bukannya Oktober 97 itu sudah krisis kita, Bang? Ada bank yang iya. ditutup? Oh, belum. Belum ya? Nah, Oktober 97 ini awal dari krisis. I see. 98 bakal krisisnya ekonomi lebih gawat lagi. Oke. Ya kan? Ini baru the beginning. Oke. Bank apa waktu itu ditutup? Ada kan satu bank ditutup kalau nggak salah. Lupa sih. Iya, tahun 97 itu. 97 akhir tapi. akhir. Iya, 97 akhir. November kalau nggak salah. Iya, November. Nah, yang kedua adalah teman-teman pro demokrasi udah nggak sabar, Soeharto udah kelamaan, Oke. udah 32 tahun Ngomong di tentara itu ya? di depan tentara. Oke. Berapa tentara waktu itu? Ada 200 jenderal sama kolonel, Jadi kolonel minimal. minimal kolonel. Oke. Nah, yang ketiga adalah Amerika udah nggak suka sama Soeharto. Oke. Presiden Clinton waktu itu mengirim mantan Presiden Mondale ke Jakarta ketemu Pak Harto. Walter Mondale. Ya, Iya. minta Pak Harto jangan maju lagi. Pak Harto pada waktu itu setuju. Oh, Clinton pernah Kirim mengutus. model. I see. Oke. Ya, Clinton pertama berarti ya? ya. Oke. Nah, waktu itu Pak Harto setuju karena Ibu Tin juga bilang, Mas jangan maju lagi Mas, kita sama anak-anak nih perlu Mas di rumah lah gini-gini. Pak Harto setuju. Tapi last minute Soeharto dibujukin terus, dijilat terus sama Harmoko dan kawan-kawan. Akhirnya Soeharto Itu tahun 98? 98 akhirnya mau lagi Pak Harto kan. Enggak, masalahnya kan Bu Tin meninggal 96. 96. Oh, maksudnya untuk dia sudah ngomong jangan maju berikutnya ya? Jangan maju berikut. Dan Soeharto setuju. Oke. Sama Ibu Tin sama anak-anaknya, apalagi terus Mondale bilang begitu. Ya, jadi Amerika udah nggak suka nih sama Soeharto. Oke. Yang keempat, saya menurut hitungan saya bulan Maret 98 itu Indonesia akan kesulitan beras. Oke. Dan rakyat kita kalau kesulitan pangan, pemerintah bisa jatuh. Asik. Karena itu pertahanan terakhir. Ya, Ya. saya bilang, dan ternyata ramalan saya benar. Bulan Maret 98 saya lagi di kantor. Oke. Kepala rumah tangga saya telepon, Pak, di supermarket nggak ada beras, Pak. Gue bilang, ini kan ramalan kita. Kita nggak siap-siap buat pribadi. Ya kan, kamu beli beras, ya kan satu truk bagi sama teman-teman sama Itu keluarga. 98 ya? 98 Maret. Untung saya waktu itu tinggalnya di Cibitung. Oh, iya. Jadi masih ada beras di sini. Kalau di kota Jakarta nggak ada beras. Iya. supermarket. Karena orang kan nyerbu semua kan mungkin kan. Jadi saya bilang, ini bola kaca udah retak. Oke. Siapa aja yang mari nendang, Soeharto jatuh. I see. Kita harus putuskan who's next after Soeharto. Oke. Ini kan percakapan gila banget dilakukan di Seskogap. Gitu. Iya. Dan masa Orde Baru Masa Orde Baru. gitu. Nah, waktu sesi tanya jawab, kolonel-kolonel yang berani nanya. Jenderal mah nggak ada yang berani. Oke. Hanya Pak Ramli, kenapa sih ekonomi bakal kacau lagi? Kenapa sih dulu Pak Harto kan disenengin sama Amerika, kok enggak? Terus gini-gini gitu. Nah, waktu break makan siang, ya kan, saya di depan saya Pak Saidiman, sebelah saya itu Jenderal Ari Kumat. Saidiman marah banget sama saya. Waktu itu legend dia. Ari Kumat Letnan Jenderal. Oh, yang Saidiman. waktu itu. Saidiman? Retired Jenderal. Oh, retired general. Oke. Pak Saidiman marah banget. Saya nanya, tinggal di mana di Bandung, berapa lama, apa segala macam. Refli, kalau orang Jawa udah marah, dia nggak jawab tuh pertanyaan. Iya. 4 kali.
Tapi saya udah biasa. Iya. Almarhum istri saya kan Jawa. Iya, iya. Kalau dia marah sama kita, 2 minggu kita kagak diajak ngomong. Kita tanya, dia kan lihat muka kita nggak mau gitu. Beda orang Sumatera, marahnya kayak mau makan orang, tapi sehari doang tahannya. Kalau orang Jawa kalau udah marah, iya. 2 minggu kita kagak diajak ngomong, kita tanya atau kita kan pengen tahu salah saya apa gitu. Iya. Tapi enggak. Nah, jadi Saidiman tuh kayak gitu. Saya tanya 4-5 kali dia nggak jawab. I see. Nah si Ari Kumot panik. Karena dia merasa abang timpe dia. Iya. Dan Ari Kumot panik juga, salah undang nih kan. Iya. Terpaksa kita ajak bercanda-bercanda. Iya kan? Bubur Manado dan lain-lain. Nah tapi saya suruh staf saya, Syitri, buat ada meja makan. Kita 30 meja makan kali. Untuk datengin ke meja-meja satu-satu. Dia tanya bagaimana pendapat bapak-bapak terhadap omongan. Oh, jadi abang kayak melakukan survei gitu. Ya, pos. Ya. Mereka bilang itu Pak Ramli itu udah gila, nggak ada takutnya. Ini kan kandang singa. Yang lain bilang ini kan Pak Harto masih kuasa. Iya. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Udah nggak ada urat putusnya tuh dia. Bisa nggak pulang itu. Segala macam. Tapi apa yang diomongin Pak Ramli itu benar. I see. Soeharto udah keterlaluan. Ini jenderal yang ngomong, terutama anak-anaknya. Oke. Iya kan? Nah, sorenya Syitri lapor, Pak begini, semua bilang Bapak udah gendeng lah, ya, Wiro Sableng. Tapi yang diomongin tuh benar. Oke. Loh, Refli kan tahu pada zaman Orba, Soko Guru Pak Harto adalah ABRI. Ya. Kalau 200 jenderal kolonel bilang dia udah keterlaluan, itu udah mayoritas dari officer corps. Iya. Ibarat tripod, satu kakinya sudah timpang. Ya kan? Tinggal birokrasi sama Golkar. Tapi kan nggak bisa. Ini satu kesatuan. Tentara kok yang kuasa. Saya kan penasihat fraksi ABRI. Dia main tengah terus. P3, PDI disuruh ngomong kenceng. Golkar suruh ngomong kencang, dia main tengah. Yang kuasa tuh ABRI. Kita dia penasihat ABRI. Pokoknya dia yang gongnya dia. Iya kan? Oke. Nah, begitu saya dapat laporan, seminggu kemudian saya aturin pertemuan aktivis 97-98 di Bandung. Oke. Ini waktunya organizing. Ini waktunya kita dorong supaya Pak Harto selesai. Oke. Abang organizes di mana? Di organizing di Bandung. Di Bandung. Ya, di asrama dekat ITB lah. Yang hadir siapa sekarang yang banyak mungkin sekali. Yang kita kenal sekarang ini misalnya? Ada Heri Ahmadi. Oke. Ada banyak tokoh-tokoh. Oke. 7778 waktu itu. Akhirnya sepakat. Akhir Oktober kita 97 kita adakan pertemuan aktivis-aktivis 9798. Ya, kita simpulkan ini waktunya mendorong pergantian Pak Harto. Oke. Kita mulai organizing. Oke. Saya panggil Heri Ahmadi. Waktu itu dia kerja di Jawa Pos di Surabaya. Her, ke Jakarta Her. Yang anaknya Gempur Soeharto. Ya, sekarang dia jadi dubes di Jepang. Oh, dia dubes di Jepang ya? Sekarang. Oh, oke. Dia PDIP. Ya kan? Dia ajak si Bambang yang waktu itu belum PDIP semua. Oke. Akhirnya jadi wali kota Surabaya. Bambang DS, wali kota Surabaya dan DPP dari PDIP. Oke. Nah, kerjanya si Bambang waktu itu tidur di kantor saya, dipakai kursi lipat setiap pagi, ya bawa mobil bak isinya roti sama ini aqua. Untuk siapa aja yang demo kita dukung. Oh. Supaya ada suntikan keberanian. Iya. Habis itu kita kumpulin BEM-BEM Jabodetabek dan luar Jakarta. Ini waktunya organizing ganti Pak Harto. Oke. Tetapi jangan serang Pak Harto. Kalian bakal disikat sama tentara. Oke. Jadi fokus aja sama turunin harga. Karena harga pasti akan naik nih. 98. Oke. Turunkan harga, rakyat simpati, kalian bisa konsolidasi.
Nah nanti kalau udah konsolidasi baru kita ganti temanya. Turunkan harga, turunin harta dan keluarga. Oke. Jadi turunin harga itu harta dan keluarga. Iya, semua yang bandel-bandel 98 itu nongkrongnya di kantor kita waktu itu. Di mana waktu itu kantornya? Di Tebet. Tebet, oke. Oke. Nah, tapi kan perlu tokoh buat perubahan. I see. Saya merasa triple majority pada waktu itu. Oke. Satu masih muda banget, 40-an. Iya. 41 kalau nggak salah. Triple minority. Yang kedua saya merasa orang Padang, minoritas. Ini kalau udah kelas segini mainannya orang Jawa. Tiga, saya pada waktu itu belum deket banget dengan teman-teman Islam NU Muhammadiyah. I see. Karena itu penting. Ya, hari ini sih kita udah sangat dekat banget. Jadi kita perlu tokoh yang berani. Nah, kita pikir siapa tokohnya. Saya ingat tahun 96 kita studi tentang Freeport. I see. Ya, yang spektakuler sekali, di mana Freeport betul-betul nyogok pejabat Menteri Indonesia, kasih saham kosong 10%. Ya, dan dia bikin kebijakan kontrak kedua yang sangat menguntungkan Freeport. Dipublish sekitar hampir 80 halaman angka, grafik, statistik. Kita pelajari langsung datanya Freeport dari New York Stock Exchange. Kemudian kita adakan presentasi di Hotel Sari Pacific. Dr. Arif Ariman, lead researchernya, saya dan lain-lain. Arif Ariman udah meninggal ya sekarang? Udah meninggal, almarhum. Presentasikan itu, kita undang dosen dari 5 universitas paling baik di Indonesia di Hotel Sari Pacific. Sehabis presentasi, seorang dosen yang masih baru banget, belum terlalu terkenal waktu itu, maju ke depan. Mas Rizal, boleh nggak saya pakai bahan-bahan ini? Saya akan tuliskan secara populer di Republika. I see. Namanya Dr. Amin Rais. Iya kan? Nah, gara-gara tulisan ini, Amin jadi sangat terkenal banget. Tapi Habibie ketakutan. Dia pecat Amin Rais sebagai ketua Dewan Pakar ICMI. Waktu itu sudah ICMI karena akhir-akhir pemerintah Pak Harto. ICMI tahun 90. Masa akhir Pak Harto. Iya, masa akhir Pak Harto lah. Kira-kira tahun 90-an berapa gitu. Saya kan nggak enak. Ya, Mas Amin dipecat jadi ketua Dewan Pakar ICMI. Saya terbang ke Jogja bersama tim saya Dr. Hendri Saparini. Bilangin Mas Amin, saya nggak enak nih gara-gara bahan ini Mas Amin ya kan dipecat Dewan Pakar ICMI. Walaupun ini bahan bersifat umum. Nah, menurut saya Mas Amin ada dua pilihan. Mas Amin mau damai sama lingkaran Pak Habibie. Saya akan bantu karena lingkaran dalam Pak Habibie itu semua alumni ITB, teman-teman kita. Atau Pak Amin mau ngelawan. Amin dengan gagahnya menjawab, kita lawan Mas Rizal. Aku senang banget. Nah, itu akhir 96. Jadi sewaktu akhir 97 kita nyari tokoh. Aku ingat Amin Rais kan orangnya berani. Nah, tapi media-media. Waktu itu 96 yang soal Freeport itu 96 ya? Ini akhir 97. Amin Rais nggak disenengin sama media-media yang mohon maaf aja dikuasain sama kelompok abangan. Karena dia dianggap kanan. Dianggap Islam fundamental. Ya, akhirnya saya undang makan Pak Yaakob Utama, bosnya Kompas. Saya bilang, Pak Yaakob, ini sekitar awal 98. Pak Yaakob masih pengen Pak Harto terus. Ya enggak lah Mas Rizal. Iya kan? Kenapa? Begini begitu. Termasuk juga biasa selalu soal anaknya jadi masalah. Anak-anaknya Soeharto. I see. Maksudnya alasan dia ya? KKN anak-anak Soeharto. Terus, jadi tapi Pak Yaakob setuju. Pak Harto kita selesaikan nih. Setuju dong. Bagaimana caranya? Kompas Group mesti berani nongolin tokoh yang berani. Bukan hanya Gus Dur doang. Kalau Gus Dur gara-gara sama-sama plural sama Pak Yaakob, Gus Dur kehilangan sandal jadi headline di Kompas. Apa namanya nih, sarung ganti warna jadi headline. Pak Yaakob sampai ketawa-ketawa. Mas Rizal bisa aja. Siapa dia bang?
Amin Rais. Marah Yakob. Oh enggak, itu Islam kanan, itu fundamentalis, begini begitu. Oke. Ya, saya dengar aja dulu. Habis itu saya bilang, mohon maaf Pak Yakob, pandangan Mas Amin tentang Islam tidak fundamentalis, tidak seradikal ketua partai PAS di Malaysia. Oke. Mereka jauh lebih fundamentalis. Masa Pak Yakob bilang, iya, coba aja cek sama staf Pak Yakob. Saya jelasin lagi pakai rumah kaca tadi. Iya. Ini udah retak nih. Siapa yang berani nendang Pak Harto jatuh. Apalagi Soko gurunya ABRI itu mayoritas sudah nggak mau dia. Oke. Nah, mereka seneng. Kemudian pada nanya, Mas Rizal, siapa tokohnya?